Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Tanjung Barat 09 Ibu Zulaika MPD, yang sama-sama kita hormati segenap Dewan Guru juga tenaga kependidikan SDN Tanjung Barat 09, yang sama-sama kita hormati seluruh wali siswa dari kelas 1 hingga kelas 6, juga anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi dan Bapak cintai. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, wabil khusus nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan yang positif ini. Salawat berserta salam mari kita haturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para pengikutnya, dan mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca kita termasuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan mendapatkan syafaat uzmah dari beliau pada hari kiamat kelak. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, yang hebat, yang pintar, tentu kalian tidak asing dengan yang namanya rukun Islam. Nah, Pak Andrian yakin kalian sudah hafal dengan yang namanya rukun Islam yang 5. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, berpuasa pada bulan Ramadan. Yang keempat, membayar zakat. Dan yang kelima, pergi haji jika mampu. Anak-anakku sekalian, jika diibaratkan sebuah rumah, rukun Islam ini mempunyai beberapa komponen penting. Di antaranya ketika kita membuat rumah, tentu yang pertama kali dibangun adalah pondasi. Jika pondasinya kuat, kokoh, insya Allah rumahnya juga akan kuat. Nah, dalam rukun Islam, pondasi seseorang muslim adalah 2 kalimat syahadat yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Hal kedua, ketika kita ingin membangun sebuah rumah, yang diperlukan adalah tiang. Kalau rukun Islam diibaratkan sebuah bangunan, maka sholat ini merupakan tiangnya. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Kalau pondasinya sudah kuat, selanjutnya tiangnya juga harus kuat. Nah, hal ketiga ketika kita ingin membangun rumah, yang diperlukan adalah dinding. Maka di dalam rukun Islam, jika diibaratkan sebagai rumah, dindingnya adalah puasa pada bulan Ramadan. Ketika kita berpuasa pada bulan Ramadan, maka kita membentengi diri kita dari hal-hal yang akan membatalkan puasa kita. Begitu juga rumah. Rumah memerlukan dinding untuk melindungi daripada gangguan dari pihak luar. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal keempat yang diperlukan ketika kita membangun suatu rumah adalah
kita membutuhkan yang namanya jendela dan juga pintu. Nah, kalau rukun Islam diibaratkan sebuah rumah, maka jendela dan pintunya adalah membayar zakat. Karena dengan membayar zakat, kita akan mengetahui dari mana rezeki kita dapatkan, kemana rezeki itu kita keluarkan, dan lain sebagainya. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal terakhir ketika kita membangun suatu rumah yang diperlukan adalah atap. Nah, kalau rukun Islam diibaratkan sebuah rumah, maka atapnya adalah pergi haji. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kelima komponen tadi, kelima rukun tersebut tidak bisa dilepaskan satu persatu. Maka satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Karena untuk membangun suatu rumah dibutuhkan pondasi. Pondasi sendiri tidak bisa dibangun. Rumah sendiri tidak bisa dibangun kalau hanya dengan pondasi, tapi membutuhkan tiang. Nah, tiang sendiri, rumah tidak akan bisa terbangun kalau cuma hanya pondasi dengan tiang, tetapi butuh juga dinding. Rumah tidak akan bisa terbangun kalau cuma ada pondasi, tiang, dan dinding, tapi juga butuh untuk sirkulasi, yaitu jendela dan juga pintu. Nah, tapi rumah juga belum lengkap kalau tanpa disertai dengan adanya atap. Begitu juga kita, kalau rukun Islam diibaratkan sebuah rumah seperti bangunan, seperti sebuah rumah, maka rukun Islam yang satu dengan yang lain maka saling melengkapi. Kita harus menguatkan pondasi kita, yaitu bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua adalah dengan mengerjakan ibadah sholat sebagai tiangnya. Yang ketiga adalah kita mengerjakan puasa Ramadan sebagai dindingnya. Yang keempat adalah kita membayar zakat sebagai jendela dan pintunya. Dan yang kelima, kita melaksanakan ibadah haji sebagai atapnya untuk melengkapi sebuah bangunan. Mudah-mudahan bangunan yang kita bangun kokoh sehingga kita menjadi orang-orang Islam secara keseluruhan. Secara kamtin cukup sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.